punya prestasi, tahun lalu juga top ya di Jawa Barat. Iya dong. Dan itu semua teman-teman adalah pengaruh dari sebuah leadership, ya, sebuah kepemimpinan. Seorang Willy Leonardo, seorang yang kita kenal sangat bijak. Kalau ada bingung apa soal strategi, kita mau tanya sama Ko Willy ya. Teman-teman semua yang ada di sini juga boleh datengin Ko Willy dan ngobrol sama Ko Willy ya. Biasanya Ko Willy ada di atas atau di bawah, teman-teman. Oke? Ya enggak? Kenapa? Karena dia butuh space terbuka. Ya? Betul. Space terbuka tempat dia bisa menghirup udara segar. Ya. Benar. Kali ini mungkin kita pengen dengar dari Dewa dulu. Ya, betul. Ya, kita pengen tahu Ko Willy ceritain apa? Yes. Kita langsung panggilkan. Langsung panggilkan. Ada Sunday Punch-nya? Nggak ada ya? Langsung aja teman-teman dengan tepuk tangan Anda. Asik. Kita dengarkan. Ada semangat pagi ini teman-teman. Kalau belum cukup puas silakan ketawa lagi ya teman-teman ya. Jadi tadi saya di belakang naik ke atas pakai beginian, ada 2 orang yang ketawa udah terbahak-bahak teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, istri saya minta saya begini aja, saya pasti tolak dengan sekuat tenaga teman-teman. Seumur-umur saya pakai beginian teman-teman cuma 2 kali, bukan dua-duanya karena legacy. Boleh kasih applause dong buat legacy dong. Oke. Ada semangat teman-teman di pertemuan hari ini? Ada ya? Sorry ini mau dipakai juga nanti. Oke, minta meja aja. Nah. Oke. Wah, di sini kayaknya ada ribuan orang ya, saya nggak salah lihat ya. Ada ribuan. Bukan saya ngecek dulu nih, ribuan orang bisa geterin tetangga. Boleh nggak kita geterin tembok tetangga? Boleh. Jadi seperti tadi ya. Selamat bilang. Terus kalau saya tanya apa kabar? Tapi tetangga harus dengar, setuju? Karena di sini ada 1000 orang. Setuju ya? Oke, coba ya. Selamat pagi. Oke, kasih applause yang menggetarkan. Senang sekali hari ini tiba-tiba disuruh tukar mic. Tiba-tiba disuruh ke depan pakai baju begini ya. Nggak nyangka ya seumur dan di depan dengan baju seperti ini ya. Istri saya ketawa sampai 1 jam ya begitu dengar kabar ini ya. Oke, tapi hari ini teman-teman saya dikasih kepercayaan buat berbagi apa yang harus saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman buat di akhir bulan April ini. Oke. Nah, teman-teman mau nanya dong, di sini ada yang kemarin liburan nggak? Ini ada lagi teman-teman? Pak Andre yang nggak mau ngaku? Yang nggak liburan? Ini kok pasif semua ya tadi. Terati nggak liburan ya? Seru. Pengen dong 1 orang kita yang kemarin liburan. Serunya apa gitu? Ada yang liburan teman-teman? Saya salah negara nggak ini ya? Kan ya, lebaran atau bulan liburan? Oh, yang holiday. Kalau nggak ngerti liburan, holiday. Oh, Edo liburan kemana, Edo? Ke Jakarta ya. Nikmatin waktu sama keluarga. Worth it nggak, Dok? Worth it banget ya. Setelah ngelihat 23 case dan 19 case, saya tahu itu kerjaan yang luar biasa. Kasih aplaus dong buat Edo. Saya pribadi kemarin nginfoin repricing paling seminggu dapat 4 ya atau 5. Tapi lihat Koedo 1923 saya tahu pasti itu seperti apa ya keseruannya Koedo. Makanya liburannya nikmat. Oke. Ada lagi yang kemarin liburan teman-teman? Ini beneran salah negara nggak ya saya? Bingung saya. Oke. Yang nggak liburan deh, yang nggak liburan. Yang nggak liburan. Oh, ada yang dekat siapa? Philip. Oh, Philip nih. Iya nggak liburan kan? Lip, kemana Lip? Kemarin pas lebaran Lip? Di rumah saja. Ada aktivitas apa? Oh, kena COVID. Ya. Thank you Lip. Ya, contoh yang lain. Yang nggak liburan lagi.
Siapa yang nggak liburan? Nggak ada ya? Wah hebat ya di sini. Oh ada tuh, Yosua tuh. Nggak liburan. Ngapain, pas lebaran ngapain aja, Yos? Oh, ketemu orang momen liburan. Kasih plus dong buat Yosua dong. Teman-teman, situasi sama lebaran, betul? Tapi ada orang meresponinnya berbeda. Buat beberapa orang seperti Koedo, saya paham kerjanya seperti itu. Dia manfaatkan optimal liburan dia untuk membalas beberapa hal yang dia bayar sebelumnya. Keluarganya berkorban loh, Koedo loh. Nangkap nggak teman-teman? Ketika saya ketemu orang, repricing ada luar kota, segala macam, sibuknya luar biasa. Ada waktu keluarga yang dimakan, bro. Koedo optimalin di Lebaran kemarin, gitu ya. Suaranya berubah ya? Cek, cek. Oke. Nah, teman-teman, saya sekilas aja, karena hari ini saya sharing cuma sebentar. Jadi, please bear with me, oke? Saya cerita cuma sedikit aja, ada sebuah cerita, teman-teman. Ceritanya ada dua orang, teman-teman. Ini kisah nyata di Chicago, USA. Chicago, gitu ya. Betul kita mau ke USA nanti katanya. Benar nggak sih? Benar ya, beberapa dari kita ke USA. Nah, di sebuah kota Chicago, Chicago atau bahasa Sunda namanya, Chicago. Ada dua orang pas lagi kejadian COVID kemarin, teman-teman, kena PHK. Dua orang ini teman dekat, background keluarga mirip-mirip, pendidikannya juga mirip-mirip, pengalaman kerjanya juga, track recordnya sama, mirip-mirip. Kerjaan sebelumnya bagus, keluarganya bagus, income-nya bagus. Ketika COVID, dua orang ini kena PHK. Yang satu, teman-teman, begitu PHK dia berusaha mencari kerja lagi. Ada lowongan, dia lihat newspaper, dia lihat internet, dia tanya temennya. Setelah 2, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, dan dia down. Karena nggak ada income, nggak dapat kerjaan ketika era COVID awal-awal. Yang terjadi setelah dia down, akhirnya dia, ya waktu itu musimnya apa? Netflix. Dia langganan Netflix, dia nonton TV, Netflix di rumah, semua serian kayaknya dihabisin ya. Setelah nonton Netflix, dia akhirnya ketemu temennya juga yang satu frekuensi. Satu frekuensi itu apa? Sama-sama dipecat, sama-sama lagi down. Ngobrol-ngobrol, iya nggak gampang, gila gue udah 7 minggu, nggak dapat gila lu lagi begini mau dapat kerja di mana? Akhirnya ketika keuangan sudah mepet, yang terjadi adalah dia mulai emosinya tinggi. Nanti itu kejauhan ya, kejauhan ya kalau nyolong ya. Emosi tinggi di keluarga jadi toksik sama istri sama anak, dia mabuk-mabukan dan hidupnya diputuskan oleh dia sendiri sebagai seorang yang menyerah. Yang teman dekatnya satu lagi sama mengalami kejadian dipecat ketika era COVID. Dia 1 minggu nggak dapat kerjaan, dia ngelamar lagi 2 minggu, dia buka semua, cari expand network dia cari di internet, dia cari di surat kabar, dia cari katanya ke orang-orang. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 6 minggu. 2 bulan lebih dia nggak dapat kerjaan, teman-teman. Dia tetap berusaha nyari sampai akhirnya di bulan kelima atau keenam dia coba lamar, tetap nggak ada kerjaan, tapi dia bilang gini, teman-teman. Pak, tenang aja, gua tahu lu pengen kerjain gua, tapi lu nggak bisa bayar saat ini. Lu kerjain gua sebagai volunteer. Gua bakal bantuin perusahaan lu, karena gua nggak mau diem di rumah. Gua nggak mau idle. Gua nggak mau, gua nggak sibuk. Lu kerjain gua aja sebagai volunteer. Dia pergi kerja sebagai volunteer, datang paling pagi, pulang paling malam sebagai volunteer tanpa uang. Akhirnya waktu berlalu 3 bulan, 3 bulan setelahnya, teman-teman, salah satu posisi top manager di tempat itu kosong karena ada yang retire. Kira-kira, teman-teman, siapa yang dicari oleh perusahaan itu? Orang ini, teman-teman. Orang ini. Situasi yang sama,
mindset dan respon yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi ketika 2-3 minggu di awal, semua sama teman-teman. Di minggu ke-6 semua sama, di minggu ke-8 semua sama. Di bulan ke-5 mulai berbeda. Walaupun sama, nggak dapat duit. Tapi di bulan ke-9 hasilnya jauh berbeda. Wow, dapat something teman-teman? Dapat something ya. Oke, jadi itu cerita pertama dan terakhir saya hari ini teman-teman. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit bercerita tentang legacy. Legacy tahun ini kita temanya apa teman-teman? Take off. Take off tuh kita berangkat, betul? Kita sudah berangkat di tahun ini, betul? Sudah take off. Liburan kemarin tuh kalau saya umpamain tuh kayak transit teman-teman. Kalau saya ke Europe, jarang yang satu kali penerbangan. Biasanya transit. Kalau transit biasanya ngapain teman-teman? Yang sering jalan-jalan tahu nih. Biasa ngapain kau Wendy? Jalan-jalan di airport ya. Cari tahu oh, negara ini oleh-olehnya ini, makanannya ini ya. Kalau saya biasa suka nyari barang aneh-aneh ya, sama smoking room ya kalau saya ya. Kalau kau Wendy jalan-jalan window shopping ya. Ada lagi biasanya transit ngapain teman-teman? Ada lagi? Ada yang tahu? Makan, betul nyobain makanan khas negara tersebut. Ya, foto-foto ya. Saya pernah transit di Dubai, teman-teman. Nyobain makanan khas tersebut kayaknya bau-baunya kayak bau rempah gitu ya. Jadi saya mesennya nasi goreng, teman-teman, di airportnya. Nasi gorengnya 270.000 ya. Tahun berapa tuh? 2012, 270.000 teman-teman nasi gorengnya ya, di Dubai. Jadi ada yang nyobain makanan khasnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan pesawat ketika transit, teman-teman? Isi bensin, nguatin lagi tenaga, refreshing seperti yang Koedo lakukan ya. Ketika dia udah perjalanannya tahu, perjalanan panjang dan dia sudah berusaha di perjalanannya, dia tahu bahwa transit momen lebaran itu adalah momen transitnya Koedo. Mengisi bensin, refreshing, ngasih optimal waktu yang kemarin tertinggal untuk keluarga, dipakai di ketika mereka transit. Hari ini teman-teman, kita bukan berkumpul kembali. Hari ini teman-teman, kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Kita melanjutkan perjalanan kita menuju goal kita teman-teman. Yang dari awal tahun teman-teman sudah lihat, sudah siapkan, sudah arahkan, sudah bikin strateginya. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita teman-teman. Oh. Oke teman-teman, tadi cerita pertama, yang kedua ini teaser, yang ketiga adalah yang pakai slide. Boleh pakai slide nih. Tapi tadi ada isu ya sama slide-nya. Nggak usah pakai slide aja gitu. Aman nggak? Oke. Ada suaranya. Hari ini teman-teman saya pengen kita sama-sama merenungkan teman-teman. Sebuah calling teman-teman. Sebuah panggilan. Sama seperti kita sedang transit. Dulu saya pernah transit ya waktu ke Paris apa kemana ya? Bukan sebelumnya. Ke Barcelona teman-teman. Ke Barcelona. Tour guide-nya bilang, kita ada waktu sejam seperempat transit di Vienna. Nanti kita langsung lanjut lagi ke Barcelona. Begitu turun yang saya cari adalah smoking room. Jadi saya lari ke smoking room, saya tenang aja gitu ya ngerokok. Ternyata baru juga bakar rokok setengah batang. Ada bule teriak-teriak, "Hey, your flight is take off now." Are you sure? Belum. Belum. Kecilin dulu suaranya. Oke. Your flight is take off now. What? Orang baru kok ini masih sejam seperempat kata kata tour guide saya ya. Enggak, ini tuh daylight saving teman-teman. Jadi waktu kamu transit cuma 15 menit dan sekarang kamu beruntung pilotnya mau nunggu karena setengah pesawat lebih orang prudensial teman-teman.
Jadi saya nggak pakai lama, lari berdua dengan teman saya ya, iya gitu ya. Dan akhirnya masuk pesawat. Karena momen transit nggak pernah lama, teman-teman. Hari ini kita dipanggil oleh announcement, panggilan-panggilan Legacy Airlines. Tujuan goal Anda, kita sudah mau berangkat, teman-teman. Hari ini izinkan saya nih buat melakukan panggilan buat kita semua, teman-teman. Bukan mulai lagi, tapi melanjutkan perjalanan kita menuju goal kita ya. Boleh suaranya? Oke, teman-teman. Diri kita di masa depan ini sedang memohon loh kepada kita di akhir tahun ini, teman-teman, untuk memulai kembali perjalanan kita menuju goal kita. Di depan sana ada Anda yang sedang sukses, sedang menikmati pencapaian Anda, sedang meraih mimpi Anda, sedang membahagiakan keluarga Anda, sedang menunggu Anda. Hari ini memanggil kita semua, teman-teman. Memanggil kita semua untuk apa? Untuk memulai perjalanan, teman-teman. Kok begini ya? Back dulu sekali. Oke. Oke. Kok kayaknya ngaco ya? Oke. Seperti apa kita di akhir tahun tuh selalu tergantung apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman. Hari ini, pulang dari tempat ini, apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman mulai lihat lagi handphone teman-teman, menyusun schedule lagi, melihat lagi follow up yang belum teman-teman lakukan ke pending ketika transit kemarin? Itu yang akan menentukan apa Anda jadi apa Anda di akhir tahun, teman-teman. Bukan apa yang Anda lakukan di tempat ini, tapi apa yang Anda lakukan di rumah ketika pulang. Apakah Anda melihat, menyusun schedule Anda, itu yang akan menentukan Anda akan di apa di akhir tahun, teman-teman. Anda di akhir tahun akan ditentukan oleh nilai-nilai apa yang Anda percayai. Apakah Anda membantu orang? Apakah Anda mengambil dari orang? Apakah Anda sedang Anda? Apakah Anda sedang? Itu aja, teman-teman. Tergantung nilai-nilai Anda akan membawa Anda di masa depan, teman-teman. Anda di masa depan ditentukan oleh buku-buku yang Anda baca, teman-teman. Buku positif kah? Buku pengembangan diri kah? Akan jadi seperti itulah Anda di masa depan. Anda di depan sana akan ditentukan oleh video yang Anda tonton. Video apa yang Anda tonton? Netflix atau video tentang strategi, pengembangan diri, motivasional, inspirasi, cara berkembang, cara berkomunikasi, cara melatih pola pikir positif. Anda di masa depan ditentukan oleh video yang Anda tonton, teman-teman. Drakor menentukan apapun yang Anda tonton, menentukan Anda jadi apa di masa depan. Anda di masa depan ditentukan oleh komunitas di mana Anda berada, teman-teman. Komunitas sangat membentuk hidup Anda saat ini. Komunitaslah yang akan menguatkan value-value yang Anda bakal percayai, teman-teman. Ketika satu orang punya pemikiran, belum tentu benar. Tapi ketika kita punya pemikiran sama bareng-bareng, bisa jadi ini benar loh. Bisa jadi ini benar loh. Semua keadaan yang terjadi sekarang, baik diresponi dengan positif maupun negatif, akan mempengaruhi seperti apa kita di masa depan, teman-teman. Ketika ada hal nggak baik datang, ketika ada hal baik datang, mau respon kita baik, mau respon kita buruk, itu akan menentukan kita di depan sana, teman-teman. Ketika kita responinnya buruk, kita jadi down. Seperti cerita tadi, akhirnya di depan sana, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika kita meresponi dengan baik, belum tentu di depan sana bisa langsung baik. Tapi jauh di masa depan, sudah pasti akan baik, teman-teman. Respon yang baik akan memberikan output yang baik, teman-teman. Sama seperti kita nge-gym, teman-teman. Ataupun kita lagi nggak nge-gym. Hasilnya akan muncul di depan sana, teman-teman. Kalau saya nge-gym, badan saya nggak akan begini, betul?
Tapi ketika saya hari ini nge-gym, teman-teman akan lihat saya di masa depan, betul? Apapun yang Anda lakukan, baik atau buruk, akan muncul di masa depan. Kebenaran yang sama, teman-teman, akan terjadi dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Apa yang kita sedang, apakah kita sedang terlena nih? Sedang lagi terlena dengan kehidupan? Atau kita sudah terjaga, teman-teman? Oh, wake up, wake up. Dengan panggilan untuk memulai lagi perjalanan kita. Kita mulai lagi perjalanan kita. Yuk kita mulai lagi bantu orang. Saya tahu bahwa ada keluarga saya yang butuh saya menaungi mereka. Saya tahu ada orang-orang di luar sana yang butuh saya untuk membantu dalam kehidupannya ketika ada resiko datang. Kebenaran sama akan terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita akan membentuk masa depan kita, teman-teman. Mau itu baik ataupun buruk. Kita di masa depan sedang memohon kepada diri Anda nih, teman-teman nih. Anda di masa depan sedang memohon, begging you untuk memulai kembali perjalanan Anda menuju goal Anda yang sudah teman-teman tetapkan di awal tahun. Saya pengen sukses. Saya pengen bagian orang tua. Saya pengen sekolahin anak ke sekolah yang bagus. Saya pengen support orang tua saya. Saya pengen umrohin orang tua saya. Saya pengen kasih device yang terbaik buat anak saya pendidikannya. Saya pengen kasih baju yang layak. Saya pengen kasih liburan yang bagus untuk keluarga saya. Anda di masa depan sedang memohon pada diri Anda untuk memulai perjalanan Anda untuk membahagiakan mereka. Memohon untuk apa? Memohon untuk disiplin lagi dalam membuat janji temu, menceritakan konsep yang membantu keluarga orang-orang di depan sana dan merekrut lagi teman-teman bisnis baru kita. Bila kita tidak mengisi dengan pikiran kita dengan kesuksesan, teman-teman, tenang aja. Maka kita akan jadi orang yang biasa aja, teman-teman. Kalau kita tidak mengisi pikiran kita dengan kesuksesan, tenang aja. Tapi kita akan jadi orang yang biasa aja, teman-teman. Tenang aja. Bila kita ingin berhasil, masukkan ke pikiran kita, teman-teman. Yes, saya mau sukses. Yes, saya di depan sana akan berhasil. Yes, saya mau bahagian keluarga saya. Taruh di pikiran kita, teman-teman. Bila kita ingin bahagian keluarga, taruh di pikiran kita, aduh senang banget, nanti saya akan kasih ini buat anak saya. Saya akan bawa dia jalan-jalan ke sini. Saya akan umrohkan orang tua saya. Saya bisa lihat orang tua saya ketika umroh. Saya pengen kasih ke orang tua saya. Saya bisa lihat orang tua saya ketika mereka bahagia. Taruh di pikiran kita, teman-teman. Hari ini, saya hanya bisa melakukan panggilan kepada seluruh penumpang Legacy Airlines untuk memulai lagi, melanjutkan lagi perjalanan kita, teman-teman. Menuju apa yang goal teman-teman sudah siapkan di awal tahun. Cuman Anda, di kursi Anda yang punya keputusan untuk bilang, yes, I want to start. Yes, I want to start. Not me, bukan saya. Cuman Anda yang punya keputusan untuk menjadikan hidup seperti apa Anda di depan sana. Putuskanlah untuk sukses. Hari ini teman-teman saya hanya bisa memberikan gambaran untuk kita punya keputusan untuk sukses. Teman saya, seorang yang luar biasa, namanya Glenn. Dia sudah tahu cara kerja untuk menjadi orang sukses. Tahun kemarin di Jawa Barat, top 3, kita akan dengar bagaimana dia merealisasikan drive dia buat sukses menjadi tindakan-tindakan nyata. Supaya ketika kita punya modal pengen sukses, kita tahu caranya. Sekian dari saya. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung welcoming sekali lagi dengan tepuk tangan, kasih aplaus dulu buat Ko Willy. Ya. Kalau kau ini lucu. Apa ya? Ini kalau terlalu mendistract saya akan cabut.
Yang online, tenang ya, tenang yang online ya. Oke, buat teman-teman yang belum kenal saya, kenalin nama saya Glenn, saya salah satu agency director di Legacy. Itu ketawa-ketawa terus Silvi loh. Gue cabut aja beneran. Oke. Silvi ketawa terus soalnya dari tadi gue nggak bisa nggak ketawa gue. Oke, oke. So, ini gue bentar dulu, gue buka dulu ah. Oke, gue cerita sedikit, jadi nambahin apa yang tadi Kak Willy. Siapa yang dapetin sesuatu dari sharingnya Kak Willy, boleh angkat tangan dong. Wah, boleh kasih applause sekali lagi buat Kak Willy. So, menariknya adalah segala sesuatu yang kita akan lakukan itu tergantung dari apa yang udah kita rencanakan. Ya, apa yang kita rencanakan itu tergantung dari apa tujuan kita. Oke, so gue cerita dulu sedikit. Pertama kali kalau kita lihat flashback ke belakang gitu ya, apa sih sebenarnya menjadi tujuan kita untuk join di Prudential? Itu selalu jadi motivasi awal di mana gue bergerak gitu ya. Kalau kita kayak gue sama Ivan, kita satu angkatan ya, dari 2011 sama Koriko sama Edo, kita semua mirip-mirip gitu ya sama Arya. Kadang-kadang gue juga suka lupa loh, dulu tuh gue join Prudent gara-gara apa ya gitu ya. Apa sih yang membuat ini menarik banget buat gue? Ya, kalau sekarang itu jadi family, jadi udah nggak usah ngomong, betul ya. Tapi kalau dulu kenapa ya gue mau join di Prudential ya? Nah itu jadi pemikiran yang kenapa sih hari ini kita bisa ada di sini? Kenapa sih kita mau jalan di sini? Oke, so waktu gue awal join di Prudential, gue tuh seneng banget. Gue tuh punya mimpi untuk punya 1.000 orang, ya, yang ini jangan judging ya mukanya ya. Tapi ini bisa gitu sih Glenn gitu ya. Tapi gue punya pemikiran begitu ya. Gue punya 1.000 orang di bawah kepemimpinan si Glenn punya financial freedom. Itu belum ada di Prudential loh. Ya, gue belum ada di Prudential saat itu. Tapi gue udah pernah punya visi itu waktu lagi gue ikutan kelas Dale Carnegie. Gue ditanya, apa sih visi kamu? Kayak 1.000 orang, oke ya 1.000 orang punya financial freedom yang di dalam kepemimpinan si Glenn katanya. Dulu gue pernah mikir kayak gitu. Sin, angle-nya harus bagus loh, Sin. Oke. Ya. Tapi gue mikir di mana tempatnya. Dan waktu lagi gue dengar ada Prudential opportunity ini dan beberapa teman-teman tahu cerita gue ya. Gue udah ceritain di BOP berkali-kali. Ketemu kok Andre, gue lihat ya ini salah satu figur pemimpin yang menurut gue bisa bawa gue merealisasikan visi gue. Akhirnya ada ketemu Ko Willy dan lain-lain. Buat gue itu pembelajaran leadership, teman-teman. Menariknya dalam pembelajaran leadership ini, never in a business, segala sesuatu itu berjalan dengan smooth. Setuju? Segala sesuatu itu tidak pernah berjalan dengan smooth sesuai ekspektasi kita, sesuai dengan plan kita, ya. Karena yang brutal fact-nya ya selalu ya, nggak ada yang everything never goes according to plan. Tenang aja teman-teman, tenang aja ya. Waktu lagi gue semangatnya awal-awal, wah bangun tim ya, bangun tim. Tapi kalau ditanya sama orang, gue ngerjain apa? Arsitek, nggak pede gitu ya. Ya gue ya iseng-iseng lah gue di Prudential. Pernah nggak teman-teman mengalami hal itu? Ya, gue pun seperti itu. Awal-awal gue malu ada di Prudential, kayaknya nggak keren. Ya, kalau hari ini ada teman lu gitu dari luar, begitu pulang dari kantor ini ya, terus kita ke depan gitu ya, ditanya, lu dari mana lu? Nah, jawaban kita mempengaruhi masa depan kita, kata Ko Willy tadi loh. Ya, the way we say it itu mempengaruhi juga, betul? Dulu gue malu-malu, lagi ceritain gue di Prudential gue malu-malu, ya, karena gue belum bahasa gue ya, karena gue belum sukses, ya, karena gue masih baru awal gitu nyobain di Prudential, gue nggak pede, tapi gue punya mimpi besar loh, ya. Kebayang nggak sih kontradiksinya di pikiran gue? Gue pengen punya 1.000 orang, ya. Tapi gue malu hari ini gue ada di Prudential. Kebayang nggak sih? Nah, ini gue nggak jarang cerita by the way di Legacy pun gue kayaknya baru pernah ceritain. Nah, tapi gue semangat untuk ngajakin orang. Gue ngajakin orang satu persatu, gue ajakin ayo teman-teman gue. Dan kalau kita meeting unit tuh dulu di awal, sama Mike, sama Ray, salah satu awal-awal kita meeting unit, gue ngajakin Ray, ngajakin Mike, kurang lebih 20 orang sampai 30 orang tiap meeting unit. Zaman dulu, ya. Tapi secara financially, secara jualan gue nggak pernah lebih dari 200 juta API. Jadi gue merasa bahwa diri gue tuh orang yang setengah-setengah gitu ya. Nggak pernah excellence dalam satu hal, tapi nggak terlalu jelek juga lah gitu. Nggak paling bawah banget lah.
ini terjadi waktu lagi zaman gue SMA, SMP, SD, kuliah gitu ya. Nggak pernah jadi paling jago, nggak pernah jadi paling jelek. Ya karena gue nggak lulus, nggak mau ngulang lagi, gue males. Tapi nggak mau jadi paling jago juga karena gue juga males. Jadi gue di tengah-tengah gitu loh. Nah sama kehidupan di Prudential pun sama. Menurut gue kayak biasa aja lah. Oke. Nah di tengah-tengah gue ngerasa bahwa ada satu hal yang merubah gue adalah tujuan gue untuk membangun diri gue. Zaman dulu gue pengen punya 1.000 orang, kayaknya keren banget gak sih? Tapi gimana caranya lu bangun hidup 1.000 orang kalau lu nggak bisa bangun hidup diri lu sendiri? Nah itu yang jadi pemikiran yang berbeda lah gitu, teman-teman, yang lebih deep buat gue. Gimana caranya gue bisa menginspirasi ribuan orang kalau hidup gue tidak memberi inspirasi buat diri gue sendiri? Gue masih malu dalam kerjaan gue dan lain-lain. Akhirnya gue banyak belajar di Prudential, teman-teman. Ada kelas yang free. Hari ini teman-teman suruh bayar nggak? Enggak kan? Bahkan dapat makan lagi. Ya, kita halal bihalal udah ini. Saya juga udah lapar. Ya. Tapi ada kelas-kelas yang mesti bayar. Ya, RFP, CFP, ada kelas-kelas yang lain, PFA, gue nggak tahu. Apa? CPA, bukan CPF, apa? Prudential Financial Advisor, PFA bener. Terus CFC. Ya. Terus kelas-kelas kayak coaching, kelas-kelas apa itu beberapa bayar. Gue dulu mikir ya, aduh perlu nggak ya gue kayak gini-gini ya? Gue malas banget. Bener nggak sih? Jujur teman-teman. Siapa di sini yang malas kuliah? Boleh angkat tangan? Yang ketiga kuliah malas banget. Sama. Gue paling malas sama yang namanya kuliah. Belajar kayak gitu gue paling malas. Tapi gimana caranya? Nah ini gue selalu punya. Akhirnya gue dapetin ini di Prudential. Tapi gue lupa siapa yang ngomong. Dia bilang kayak gini. Hal yang menarik adalah dia bilang kayak gini, berkat itu berkah ya, berkat atau berkah itu akan datang kalau lu punya kapasitasnya. Jadi kalau kapasitas kita kayak cuma segede botol aqua kecil, ya udah cuma segitu mentoknya. Ya. Jadi kalau aqua lu kapasitas diperbesar, jadi besar, ya berkatnya akan lebih besar, gitu lebih banyak dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi cara utama untuk kita bisa dalam tanda kutip untuk diberkatin atau diberkahin lebih adalah kita memperbesar kapasitas kita. Karena Tuhan itu adil. Ya dia nggak akan ngasih yang kita nggak bisa gitu, nggak bisa handle. Ya. Pada akhirnya yang gue lakuin, oke lah, akhirnya gue belajar deh. Kalau gue malas belajar untuk bayar 2,5 juta, ya 5 juta, gue malas dan gue takut. Gimana gue mau punya ratusan juta atau miliaran? Karena nggak mungkin, ya. Kita mesti invest something dalam hidup kita untuk kita dapetin sesuatu, setuju? Dan akhirnya tengah-tengah gue belajar. Menariknya, belajar untuk gimana sih caranya gue ngerti di bisnis asuransi, the start dari jualan. Nah, gue belajar untuk jualan, gue dapetin achievement ya sama Ivan, bareng-bareng sama Edo, sama kita semua banyak teman-teman di tahun-tahun itu waktu masih di Gourmetaria, Ray juga dapat Santorini. Ya, kita dapat PCC semuanya. Gue makin pede, ya. Tapi gue lupa, ternyata awal gue sebenarnya pengen bikin bisnis kan. Tapi gue semangat jualan karena cepat duitnya teman-teman. Teman-teman, perbedaannya adalah kalau gue hari ini jualan, ya, gue jualan, closing, kapan gue dapat komisinya? Hari apa? Rabu. Ya ada Selasa, ada Rabu. Ya, syariah Selasa. Ya, kalau itu Rabu, kalau konvensional. Dan buat gue cepet banget ya. Gua closing kadang-kadang 637 kadang-kadang ya. 633 juta satu case API-nya. 250 juta satu case. Asik teman-teman. Ya, asik banget. Mau ganti handphone gampang. Ya nggak kayak Daniel ya, lebih gampang Daniel sih. Daniel lebih cepat ganti handphonenya gitu loh. Gua 4 tahun lah, 5 tahun ganti handphone gitu loh. Daniel cepet gitu loh. Nah, tapi buat gua easy ya, akhirnya jadi mudah karena gue put investment hidup gue di situ, betul. Buat gue untuk jualan simple banget gitu ya. Akhirnya udah senang kayak gitu. Gue tahun kemarin 2022 gue mulai kepikiran kayaknya gue mesti bangun tim. Mau sampai kapan gue jualan terus? Oke. Akhirnya gue ngobrol sama Ko Willy, gue pengen bangun tim kok, gini ya. Oh iya. Di tengah-tengah ya, belum ada apapun. Bener karena bangun tim itu hari ini dia join, kapan geraknya?
bisa nggak pernah. Ya, hari ini dia join nih. Ya kayak teman-teman nih, ya. Teman-teman dari join sampai ke gerak berapa lama nih? Sampai dapetin case pertama, 100 juta pertama, betul? Kapan? Ya kan nggak tahu, bener nggak sih? Jadi waktu gue rekrut orang, kenapa nggak jalan-jalan tim gue ya gitu ya? Dan akhirnya apa yang gue lakuin? Gue jualan lagi. Dan ini bertahun-tahun. Ya, kayaknya udah pengen bangun tim. Kali ini si Edo udah bilang ke gue, Glenn, kita mesti bangun tim. Oke dok, tapi gue jualan ya. Kenapa? Karena simpler, lebih mudah. Ya, tapi akhirnya gue mikir lagi awal tahun Januari. Waktu gue dari Korea sama Edo juga, gue ketemu banyak leader-leader hebat. Ada satu namanya Ko Ongko. Ko Ongko atau Ongko sih dok? Ongko ya, Ongko. Pokoknya kalau lu lihat sekilas ya, lu nggak akan pernah lihat diem gitu. Maksudnya diem dan lihat ini orang hebat ya, nggak akan pernah. Kalau kata Edo ketawanya aja fals. Ketawa Kalau ketawa kayak gitu beneran ya, bener ada kayak gitu kan ketawanya. Waduh kali ini ketawa fals kita si Edo. Ya emang aneh, tapi maksudnya gini. Tapi teman-teman dia punya 40 AD, ya, income ratusan juta. Kemarin kita jalan-jalan ke Korea, kita bawa cash berapa sih? 5.000, 50.000 berapa? Pokoknya 5 jutaan lah gitu. 5 jutaan ya di rupiahnya. Kalau ini berapa dok? 50 juta. Bawa cash 50 juta ya. Udah gitu beli snack oleh-oleh teman-teman. Ya masuk ke toko kacang-kacangan gitu. 10 juta ya dan. Ya ngabisin itu 10 juta. Kok. Ya terus gue liat kok. Kata si ada teman roommate gue, dia bilang, Glenn itu si Kongko tuh suka suka beli jam katanya. Oh ya, suka beli jam. Makanya gue tanya, kok nggak ini? Iya, mana ya Rolex, mana ya AP? Terus nyarinya kayak gitu-gitu teman-teman. Dalam hati gue jualan mati-matian. Ini orang ketawa aja falas. Kayak begitu gitu ya. Maksudnya apakah itu salah satu gambaran dari yang kita mau? Apa kita mau untuk kita terus-terusan? Harus jualan. Nah, ini gue bisa naikin sendiri ternyata volume-nya. Ya harus jualan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, atau kita mau bikin bisnis. Karena Kongko itu jualannya biasa aja, tapi bisnisnya banyak. 40 AD itu bisnis, ya. So langsung gue mikir lagi pulang dari Korea, gue ngomong lagi sama Kak Willy, gue kayaknya pengen tahun ini berubah, bener-bener gue nggak mau jualan, gue pengen bangun tim, ya. Hari ini ada pengen jualan sama bangun tim, itu dua-duanya agak seru teman-teman. Karena trust me, tipe kayak gue, tipe yang senang ada di depan, tipe yang senang dapetin penghargaan, tipe yang senang dapetin kalau di papan tadi ada di nomor 1. Senang banget. Ya, nggak tahu kenapa gue di Prudential jadi kompetitif. Tadinya biasa aja. Ya, tapi senang banget akhirnya dihargai gitu loh. Dapat achievement, piala di depan. Tapi gue ngelihat ini yang gue cari bukan sih? Atau gue memang pengen hidup gue bisa diinvestasiin buat 1.000 orang ke depan sana. Untuk mereka yang punya hidup 100 juta per bulan minimal. So apa yang kita mau? Begin with the end in mind. Hari ini, Ko Willy tadi udah ingetin tentang mindset. Hari ini gue masukin sedikit apa yang mau kita lakukan ke depan tergantung dari hasil akhir yang kita mau achieve. Begin with the end in mind. Kenapa lu mau join di Prudential? Apa yang lu mau? Apakah lu cuma menyambung hidup daily, ya, monthly, atau yearly, atau lu mau punya hidup yang berkelimpahan? Kalau lu tahu jawabannya, baru lu track back dong. Apa yang kita harus lakukan hari ini untuk punya hidup berkelimpahan? Untuk punya bisnis yang besar di Prudential. So, gue selalu ngingetin lah, remind tim gue. Kalau kadang-kadang kan betul ya, kalau orang event gue lah, ada waktunya naik, ada waktunya turun, betul. Waktu kita lagi malas banget lah gitu ya di Prudential lagi, aduh enggak lah gitu ya. Apalagi kalau kita ngeliat orang lain jauh lebih edan, bener nggak sih? Ya, hari ini pikiran gue gue pernah ajarin, kalau ada ngeliat orang lain lebih hebat, apa yang kita lakuin? Kita ngomong, he is great. Ya, hari ini gue ngomong, Edo nomor 1. Edo is great. But I am growing. Dengan kayak gitu kita nggak pakai victim mentality dong.
Betul? Buat gue pribadi gue selalu kayak kemarin gitu ya, gue ngobrol sama Bang Olaf, sama Ray, sama ini ya, sama Olaf. Lu tau nggak Olaf sama gue sama-sama joinnya bareng mirip, ya. 11 tahun di Prudential, gue 12 tahun di Prudential, lebih lama sedikit, ya. Hari ini dia punya 100 leader, 70 leader yang aktif. Gue langsung ngomong di grup loh, Olaf is great, Glenn is growing, tapi sambil nangis. Ya nggak apa-apa dong, ya. Gue sampai aduh gue ngapain aja gitu ya. Tapi gue tetap aja, kita tahu nggak sih apa yang kita mau di Prudential? Begin with the end in mind. Buat gue pribadi, hari ini kalau gue mau take off, gue mesti bangun tim. Buat gue pribadi, I don't know about you guys. Ada momennya di mana orang itu butuh uang yang lebih cepat, betul? Dengan jualan, hari ini jualan, minggu depan udah dapat duit. Memang kalau dalam season itu ya do it gitu loh, lakuin. Ya, akhir tahun ini lo pengen punya income berapa? Pengen ngumpulin uang berapa dari Prudential? 100 juta, ya, 200 juta. Bisa nggak? Bisa dong. Ya, tapi gimana caranya? Apakah itu yang benar-benar kita mau? Begin with the end in mind. Apa yang benar-benar kita mau? Karena tujuan sekali lagi mempengaruhi decision making. Hari ini gue choose untuk tidak fokus di jualan. Tapi gue tetap jualan nggak sih? Iya. Ya. Tapi apakah gue fokus di jualan tidak? Ya, kalau ada boleh. Setelah ini jam 1 gue akan ketemu orang di Meitian. Meitian lagi kata tim gue ya. Selalu Meitian ya. Dan gue akan closing 2 case. Ya. Tapi bukan fokusnya. Fokus gue adalah tim. Oke. Success is a habit. Ada yang setuju? But failure is a habit too. Buat gue pribadi, selama bertahun-tahun, gue itu selalu banyak alasan untuk tidak sukses. Dan itulah habit gue. Nggak usah jadi nomor 1 lah. Biasa aja lah. Nggak terlalu inilah. Nanti aja lah. Itu habit loh. Habit yang untuk menjadikan kita tidak sukses. Ya. So, ada 3 hal yang sebenarnya hari ini gue mau share yang kita bisa lakuin langsung ya. Jadi after dari sini teman-teman bisa langsung lakuin gitu loh. Yang pertama adalah kita harus punya pattern, pola untuk sukses. Itu nomor 1 adalah pola di dalam mindset kita, pikiran kita. Ya, tadi Ko Willy udah mention sedikit bagus tentang apa yang kita dengar isi kepala kita itu akan mempengaruhi apa yang kita masa depan kita kan. Apa yang lu tonton? Hari-hari apa yang lu tonton? Ya, hari ini kalau gue lihat history YouTube lu, history Instagram lu, apa yang lu lihat? History TikTok lu, apa yang lu lihat? Ya, karena itu yang akan lu masukin ke dalam mindset kita, benar nggak sih? Oke, so pattern in mindset itu kita ngomongin apa yang lu isi di kepala, karena semua mulai dari pikiran kita, teman-teman. Kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang bagus, ya apa yang keluar dari mulut kita pun hal-hal yang bagus, ya. Apa yang kita share sama orang itu tergantung dari apa yang kita isi. Hari ini, kalau lu mau jadi leader hebat di Prudential, lu mesti punya tim yang hebat, tuh nggak sih? Tapi nggak ada orang yang jelek di dalam bawahan general yang bagus. Bahasanya gimana sih, Pak? Lu lebih jago kayak gitu-gitu. Jenderal yang hebat nggak punya bawahan yang jelek gitu ya. Nggak ada orang yang jelek di bawah jenderal yang hebat gitu, ya nggak sih? Nah kayak gitulah kurang lebih. Ya, jadi kalau lu mau memimpin orang-orang hebat, ya apa yang keluar dari mulut lu? Hal-hal yang hebat kah? Atau hal-hal yang orang yang dipimpin lu juga ini ngomong apa sih gitu ya? Nggak gitu dong teman-teman. Ya, kita mesti isi. So pattern in mindset. Kenapa sih gue datang tiap hari Sabtu ada di sini? Ya, kenapa leader-leader lu yang udah punya income ratusan juta, tiap hari Sabtu, Senin, mereka selalu ikutan M3 dan training. Kenapa? Karena mereka pengen isi. Oke? Supaya apa yang keluar dari mulut kita, itu hal yang positif. Hal yang bagus yang bisa membangun tim kita. Betul? Pattern in planning yang kedua, teman-teman. Pertama mindset, yang kedua in planning. Segala sesuatu itu dibikin 2 kali. Kemarin sharingnya Ko Willy ya. Kalau teman-teman ingat,
dibikin 2 kali. Masker yang paling biasa pun ya, dibikin 2 kali. Sepatu, topi, ya, baju yang teman-teman pakai, semua hal yang teman-teman bisa lihat itu dibikin 2 kali. Ya, ada planningnya dulu di kepala kita, baru itu jadi kenyataan. Betul? So, gimana sih caranya kita planning? Di awal tahun kita semua orang biasanya goal setting. Pertama kali teman-teman join di Prudential, pasti leader teman-teman nyuruh untuk goal setting. Apa yang lo mau? Ya, itu kita harus benar-benar ngerti apa yang kita mau dan gimana cara kita ngejabarinnya. Ya, saya nggak akan ngajarin cara untuk ngejabarinnya gimana, karena itu adalah tugas leader teman-teman. Oke, tugas orang yang ngajakin teman-teman untuk sama-sama ngobrol. Kita mau apa di sini? Ya, atau gue ngajakin lu di sini bukan cuma untuk lu cari duit buat gue, bener bukan kan? Tapi buat kesuksesan kita semua masing-masing. Kita semua punya tujuan masing-masing personal yang orang lain nggak bisa ambil. Betul? Hari ini gue udah bangun tim, tapi ada nggak orang yang nggak kayak gue di sini? Ada loh, dan nggak masalah, bukan salah, ya. Dan sukses juga loh, ya. Ada satu temen gue, tiap tahun jualannya gila-gilaan, tapi income-nya juga gila-gilaan juga, nggak salah gitu loh, ya. Dan after planning, leader gue biasa suka ketemu leader ya, biasa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gue ketemu Ko Willy, gue pengen cerita aja kok perkembangan gue kayak gini. Please review gue perlu apa, ya. Karena planning kalau kita nggak pernah review itu nggak akan kemana-mana teman-teman. Ya, kalau kita even sampai fail, salah, nggak ada yang ngasih tahu. Bersyukurnya di Prudential, lu punya yang namanya coach, yaitu leader lu sendiri. Ya, lu punya orang yang udah lebih dulu lakuin hal itu, dan lu mereka bisa relate sama problem-problem yang lu alamin. Coba, gua tanya, menurut lu teman-teman, gua sama leader gua, Ko Willy, urusan tim, lebih experience mana? Gua atau Ko Willy? Waktu gua dalam tanda kutip ya, gua dikacangin tim. Ko Willy pernah dikacangin nggak sebelum? Nggak pernah, ada yang berani. Disembur nanti sama asap. Pasti pernah. Waktu dalam tanda kutip ya, problem dalam tim gua nih ada. Ko Willy, gua tinggal ngomong kok, gua pernah kayak gini. Dia cuma dia, gua ketawa sambil. Gue juga pernah ngalamin gitu gua. Ya, kok jadi kayak nyimeng. Ya, tapi semua yang udah gue pernah alamin, Ko Willy bisa relate. Keuntungan kita di bisnis Prudential adalah kita punya yang namanya coach. Ya, karena hari ini kalau tim gue pernah mengalami problem, gue yakin gue udah pernah ngalamin itu. Gue pernah dikacangin orang lagi jualan gitu ya, udah sering banget lah, gitu, oke. Hari ini tanda tangan, besok nggak jadi, udah sering juga gitu loh. Udah nggak usah pusing, ya. Di sini kita perlu review. Hari ini jalan gue udah masih bener nggak sih? Atau gue udah terlalu melenceng dari goal gue? Oke. Yang 3 terakhir adalah pattern in action. Kita harus punya pola dalam cara kerja kita, teman-teman. Gue yakin orang-orang yang punya habit kayak Edo, Ray, ya, Mike, gue pribadi, yang gue kenal, yang gue tahu langsung cara kerjanya kayak gimana, kita udah punya pola. Kita tahu gitu loh, kalau mau dapet Star Club, cara kerjanya gini. Ya, Pro AAD, cara kerjanya kayak gini. Kalau kita mau dapat PCC, ya cara kerjanya kayak gini. Lebih kencang lagi. Ya, kita udah tahu cara kerja kita. Ya, pertama apa sih yang kita lakuin dalam action kita adalah kita mesti punya yang namanya calling day. Gua suggest semua dari kita punya namanya calling day. Kenapa kita harus punya calling day? Hari ini gini, gue tanya sama semua orang di sini ya, terutama orang-orang senior. Kalau lu udah ketemu orangnya, lebih mudah nggak? Yang problem adalah cara waktu kita mau ngajak ketemu orangnya, bener nggak sih? Waktu udah ketemu dan ngomong, udah biasa, udah lebih gampang menurut gue. Tapi waktu pertama kali ketemu orangnya, dan gue yakin orang-orang yang jago di Prudential adalah orang-orang jago dalam calling day. Kalau orang mau jago di Prudential, lo harus jago calling day. Itu hal yang paling simple. Telepon script. Ya. Kenapa Philip hari nomor 1? Dalam jualannya. Ya karena dia ngajar telepon script biasanya. Ngajak ketemu orang gampang buat dia gitu loh.
Ya, karena itu memang udah kebiasaannya. Action yang udah biasa kita lakukan adalah calling day, telepon orang, teman-teman. Ya, kalau nggak biasa sendirian calling day, ajakin teman-teman yang lain. Gue yakin pada mau kok. Ya, ajakin leader lu. Der, gue mau calling day, temenin gue dong. Gue yakin 100% nggak ada yang nggak mau nemenin lu. Ya, betul? So, pattern in action gue adalah gue calling day paling males kalau sendirian. So, gue ajakin tim gue ajakin Ray, gue ajakin Mike, ya, saat itu ya. Selalu gue Daniel nih, terutama sekarang. Kenapa Daniel mau ikut gue nih? Karena ada patternnya kan. Ya kayak lu kalau bareng-barang sama si Glenn, si Ray, si Mike itu seneng tuh. Betul? Bisa ngobrol macam-macam ya. Macam-macam ya. Tapi hari ini bisa lihat nomor top berapa lu di Jabar? Top berapa di Lexi? Top 10. Wah, kasih aplaus dong. Dan ketemu orang. Paling gampang, pattern in action bisa kita lihat dalam kalender. Makanya Ko Andre selalu bilang, kalau lu mau meritin orang, pertama lihat buku rekening dan lihat buku agenda. Ya. Ya, cara dia ngatur keuangan dan cara dia ngatur waktunya dia. Dan hari ini kalau kita mau lihat kenapa kita bisa sukses atau nggak sukses di Prudential, tinggal gampang, gue paling gampang, oh gue udah kayak udah kerja udah mati-matian itu di Prudential, tapi gue nggak sukses. Gampang, agenda lu siniin. Karena hari ini gini ya, teman-teman, nggak ada semua orang pertama kali join di Prudential langsung full time. Itu orang menurut gue, ya kecuali belum pernah kerja ya kayak gue. Gue pertama kali join di Prudential belum pernah kerja, gue langsung full time. Tapi kalau hari ini teman-teman punya bisnis, hari ini teman-teman punya kerjaan, pastikan teman-teman join di sini nggak langsung tiba-tiba tinggalin kerjaannya, bakar bisnis yang teman-teman pindah Prudential, nggak mungkin. Ya teman-teman juga punya tanggung jawab, benar nggak sih? Anak istri kita mau makan apa ntar, gitu kan? Mikirnya gitu dulu. It's okay. Pertanyaannya, lu fair nggak sama bisnis Prudential? Fair nggak? Berapa jam kita, ini gue ngomongin jam ya. Berapa jam lu sisihin buat kerjaan lu di tempat lain? Berapa jam lu sisihin lu di Prudential? Kalau lu ngomong di Prudential susah, berapa jam lu dulu belajar untuk lu bangun bisnis lu? Berapa jam lu belajar di sini? Ya, kalau lu mikir bahwa di sini nggak ada hasilnya, berapa jam lu invest di sana? Berapa jam lu invest di sini? Lu harus fair. Karena kalau lu fair, lu baru bisa lihat ini worth it. Ya, buat gue pribadi, ketika dulu gue ada di arsitek ya sama bokap, gue pagi-pagi kerja sama bokap ada santai jam 9 sampai jam 3. Gue udah pulang di rumah, bokap gue tidur siang. Kerjaannya kayak gitu teman-teman, 6 jam tapinya ya. Tapi gue pulang di rumah jam 7 ya, 7 malam gue ketemu orang setelah makan malam. 2 jam. Fair nggak? Begitu gue ada kerja di Game Master. Jam 7 pagi gue udah bangun, gue nyampe kantor setengah 8, pulang jam 5. Jam 7-nya gue udah ke prospek. 2 jam. Fair nggak? Enggak. That's why hasilnya nggak signifikan. So pattern in action. Kenapa sih orang bisa sukses di Prudential? Kenapa ada orang yang nggak sukses di Prudential? Lihat agendanya. Berapa jam lo invest di sana? Berapa jam lo invest di sini? Simple. Ada patternnya semua teman-teman. Ya. Berapa jam lo mikirin kerjaan lo di sana? Berapa jam lo mikirin kerjaan lo di sini? Prudential. Berapa jam lo planning kerjaan lo di sana? Berapa jam lo planning kerjaan lo di sini? Dan akhirnya lo lakuin. So, goals gue, selalu gue pernah ngomong sama Kak Willy, kayaknya yang possible adalah 100 opportunis yang gue ketemuin dan gue ajakin di Prudential tahun 2023. Buat gue 100 ya. 18 orang udah gue temuin, udah gue teleponin, yang gue menurut gue ini opportunis nih. Ini orang kayaknya oke. 18 orang udah gue telepon, 15 orang ikut BOP selama Januari sampai hari ini. Ya. 9 orang akhirnya mulai mau aktif sampai sekarang. Dan hari ini beberapa orang yang tim Glenn boleh berdiri. Timnya Glenn. Kami, saya, Bella, Cindy, Steven, Marcel boleh kasih puas buat mereka, silahkan duduk lagi. Thank you. Thank you.
Hari ini ada beberapa orang yang hadir di tempat ini, tapi mengutip dari kata-kata Olaf kemarin, everything big start from small. Hari ini kalau lu nggak mulai dari satu, diri lu sendiri, ya, dan akhirnya satu orang yang ikut lu, 2 orang ikut lu, 3 orang ikut lu nggak akan pernah kemana-mana, teman-teman. Lu nggak akan pernah tiba-tiba pengen mimpi punya kayak legacy, tiba-tiba nggak bisa. Berapa jam, berapa lama waktu yang lu harus invest buat diri lu sendiri. So kemarin kita liburan, itu adalah pit stop kalau kata Willy, itu bukan distraction yang terlalu gimana, tapi pit stop. Nah, semua pit stop itu, kalau gue suka nonton F1, ada yang suka nonton F1? Yes. 4 ya, ada 4 ya. Hebat loh, gue 1 aja cukup gue. Nah, gue nonton F1 gue suka banget ya. Teman-teman tahu nggak kalau pit stopnya di F1 itu berapa lama, teman-teman? Berapa detik kira-kira satu kali mobil nih, orang pit stop tuh gini ya. Dalam racing 2 jam biasanya. Pit stop ya kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali, ya. Mobil ngapain aja di pit stop, dia berhenti, ya. Nggak ada isi bensin sekarang, dia ganti 4 ban, oke? Dia ganti 4 ban. Kalau perlu, kadang-kadang suka ada yang di adjust wing depannya, ya, sayap depannya suka di adjust, ya. Berapa lama kira-kira overall rata-rata satu mobil F1 itu berhenti di pit stop? 15 detik, ada lagi? 2 sampai 3 detik, 2 detik, 5 detik. Jawabannya 2,4 sampai 2,5 detik, ganti 4 ban. Ya. Dan itu paling cepat sama Red Bull biasa 1,9 detik. Ya, sekali mobil berhenti 1,9 detik langsung jalan lagi. Ya. Tapi detik itu mempengaruhi apa sih, teman-teman? Hasil akhir loh. Kadang-kadang hasil akhir F1 juara 1, juara 2 bedanya 0, something detik. Jadi kalau dari pit stopnya dia ada yang mulainya 1,9 detik sama 2,5 detik, beda berapa? 0,6 detik itu bisa beda satu posisi, teman-teman. Bisa beda antara juara dan tidak. Ya, sepenting itulah pit stop, teman-teman. Kemarin gue bersyukur gue bisa punya waktu untuk gue liburan sama family. Ya, ke Jakarta 3 hari, baru kali ini ya, 3 bawa semua keluarga ya, 1 keluarga gue doang, jadi Glenn, Yeye, anak 2 sama Sus 1 lah gitu ya. Karena kita tahu kalau kita nggak bawa Sus, kita bukan liburan, kita ngasuh anak, kerja lagi ya. Tapi akhirnya mau bawa Sus, bisnis trip, dan kita akhirnya nginep 3 hari, pulang, badan gue rontok ya, gila capek banget gitu ya. Tapi ya tadi kalau kata Kak Willy, worth it nggak worth it. Jadi pit stop gue cuma sebentar, 3 hari 2 malam, ya. Tapi buat gue itu udah cukup untuk gue refresh, buat ke depan gue jalan lagi. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman kemarin distraction atau pit stop, teman-teman? Kalau itu pit stop, teman-teman, ingat pit stop itu cuma 1,9 detik, 2,4 detik ya. Terus kita jalan lagi. Hari ini gue cuma ngajakin, apa yang lo mau di bisnis Prudential? Dan kemarin kalau jadi pit stop, teman-teman, apa yang lo mau jalan, gimana caranya lo mau jalan lagi besok? Ya, minggu kerja, Glenn, nggak ada hari libur buat gua, ya. Kemarin liburnya, ya. Senin May Day katanya ya. Lo mau liburan atau mau kerja, teman-teman? Gimana? Apa yang lo mau? Begin with ini. Tadi barusan, ini nggak, gua nggak rekayasa ya. Barusan gua nanya ke Marcel sama Cindy, ya, kapan kita mau ketemu lagi? Senin atau Selasa? Senin kalian liburan nggak? Nggak, jawabannya kan? Pindahan berapa jam? 2 jam. Oke, gue bantuin. Pindahan kosan. Kita mau ketemu, mau ngapain? Mau calling day. Hari Senin jam 12. Langsung bilang ke Faye, gue hari Senin mau calling day jam 12. Oke kok, aku join. Malam ada meeting unitnya? Ada. Karena gue nggak ada Mayday. Emang yang gue rekrut buruh? Bukan. Bisnis kan? So, bagaimana dengan teman-teman? Gitu loh. Begin with the end in mind. Apa yang lo mau? Gitu loh. Karena gue tahu kenapa kita perlu ada pit stop, karena ada hal-hal di luar bisnis Prudential yang perlu tetap hidup.
Kita selalu belajar di Prudential is not all about business Prudential, betul nggak sih? Tapi kita selalu belajar ada 6 area kehidupan yang harus selalu bertumbuh, teman-teman. Itulah di pit stop kita. Buat gue pribadi, gue belajar untuk punya hidup yang oke, gue mesti tahu gue porsinya hari ini ada di sini, porsinya ada di situ, porsi sebagai ayah buat anak-anak gue, porsi sebagai suami buat istri gue, porsi sebagai leader buat anak-anak gue di sini ya, porsi sebagai friend ya buat leader-leader gue, porsi sebagai pembelajar di pola kepemimpinan orang-orang hebat, porsi sebagai apalagi teman-teman, dia di spiritual atau komsel misalnya, ya. Kalau Mike sebagai penyanyi, worship leader, wah gitu kan. Buat banyak teman-teman. Hari ini kita punya roles nggak cuma di Prudential, itulah pit stopnya. Tapi jangan ke distract dengan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita harus ngerti. Kenapa lu join di Prudential? Apa yang sebenarnya lu mau? Ya. Orang-orang hebat, orang-orang berhasil adalah disebut momentum makers. Bukan nunggu sebuah momentum, tapi create the momentum. Hari ini nggak mungkin tiba-tiba ada orang tiba-tiba join ke Glenn, jalan ke gini, Glenn, gue join dong di bisnis lu. Kayaknya nggak ada. Ya, kayaknya nggak ada. Tuh. Kita semua yang bikin. Caranya gimana? Telepon orang. Gue mau ceritain satu bisnis, gue di sini diberkatin banget. Gue cuma ceritain 20-30 menit, gue bagus banget. Kalau lu suka, lu boleh join. Kalau nggak apa-apa. Jadi info buat lu doang. Kira-kira enak Selasa atau hari Rabu gue ketemu lu. Momentum makers. Ada orang bilang, aduh sorry Glenn, gue nggak suka bisnis asuransi. Thank you banget ya. Next. Halo Kok Ci. Teman-teman. Apakah si Glenn pernah ditolak? Pasti pernah. Tapi gue nggak mau menyerah, teman-teman. Bedanya di situ. So, kenapa kita masih jadi momentum makers? Karena kita adalah orang-orang yang proaktif. Kita nggak menunggu something hal untuk terjadi. Karena kesuksesan tadi kata Ko Willy, itu bukan sebuah event. Kesuksesan adalah sebuah habit. Ya, gue lagi senang olahraga, kayak Daniel lah ya. Coba Daniel, sini dong, maju dong, sini dong. Yang lagi bulking katanya, yang lagi bulking sini dong. Coba tunjukin. Coba tunjukin dong. Coba tunjukin dong. Bicep lu dong. Sini gue tanya. Kan gue tahu lu dulu kurus nih, betul ya. Dulu lu kurus, kayak tipe-tipe FC lah ya. Nah, berapa lama waktu yang lu invest gitu ya, buat lu olahraga, workout sampai lu bisa bulking kayak gini hari ini? Konsisten, benar-benar teratur dari latihan, makan, istirahat 3 tahun. 3 tahun. Terus dalam seminggu asisten seminggu 3 kali. Jadi 3 kali latihan, terus besoknya istirahat. 3 kali latihan, seminggu 3 kali ya, tapi konsisten makan itu diatur ya. Kau Wendy. Nah. Kita mau jadi Magic Mike hari ini. Oke, sini Nel, tetap sini Nel. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lu dari pertama kali olahraga sampai hari ini Ko Wendy sehingga badan lu bisa kayak Wendy Diesel ini? 12 tahun. 12 tahun. Gimana patternnya kok? Biasanya tiap hari sih, Glenn. Senin sampai Sabtu. Wow. Cuma yang maksudnya programming latihannya ya awal-awal gue ya otodidak gitu. Dengan dari segi gimana caranya program yang olahraga itu cocok dengan pola yang gue bangun gitu. Pola olahraga cocok dengan pola hidup yang lu bangun. Ya, wow. Nah, Ko Wendy, 1 kali olahraga berapa jam? 50 sampai 1 menit. 1 jam. Berarti dalam 1 minggu lu kira-kira 5 jam. Biasa kalau lebih dari itu biasa kebanyakan ngobrol. Benar. Cengli, benar, itu benar. Nah, pertanyaannya adalah gini. Gimana kalau gua 1 hari aja 5 jam? Kan udah beres dong. Bisa nggak kira-kira badan gua kayak Ko Wendy? 1 hari, kan ini 5 jam 1 minggu. Gua 1 hari aja, tapi 5 jam gitu loh. Bisa nggak badan gua kayak Ko Wendy? Menurut lu? Kenapa? Kenapa gua nggak bisa? Kan dia cuma 5 jam ya. Lu berapa jam tadi? Berarti 2 jam yang ngomong, 1 jam yang ngomong. Ya. Itu 2 jam loh, ya. Kalau ini 1 jam.
pertanyaan gue adalah, Kalau gue 1 hari 5 jam, apakah gue bisa sama kayak dia? Why? Karena badan begini bukan event, tapi habit. Teman-teman, di Prudential, 1 hari lu one day seminar 5 jam, bisa nggak lu akan sukses orang-orang di sini? Nggak bisa. 1 minggu 1 kali nggak bisa, teman-teman. Tapi tiap hari lu kerjain 1 jam, 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam. Lu akan lihat hasilnya berbeda. Kasih plus dong buat Ko Wendy sama Koko Daniel. Lanjut, Glenn. So anehnya adalah begitu. Konsistensi itu yang akan menjadikan teman-teman. Bukan sebuah event besar, closingan 100 juta cuma 1 kali. Bukan itu teman-teman. Tapi closingan 10 juta. Ya, 7 juta kadang-kadang, 5 juta. Ya, 5 juta API maksudnya ya. Itu yang menjadikan teman-teman. Anehnya seperti itu di bisnis ini. So, terakhir teman-teman, apa yang menjadi goal teman-teman? Kalau teman-teman belum clear sama goal teman-teman, please tanya sama leader teman-teman, kok gua pengen nanya tentang goal gua. Karena untuk gua punya 100 orang oportunis, gua perlu ngobrol sama Ko Willy 4 jam. Ya, asapnya udah, ya, tapi worth it teman-teman. Ya, worth it teman-teman, karena back to my goals. Hari ini gue tahu pasti capek, pasti nggak gampang, ya. Orang udah, lu inget gue pernah coba ngerekrut orang di bawah anak umur 19 yang tiba-tiba datangin gue, ya. Lu pernah ketemu? Gue telepon nggak diangkat, ya. Gue WA nggak dibalas, line nggak dibalas. Fine, karena itulah bisnis potential. Semua bisnis pun begitu. Nggak ada satupun bisnis yang selalu according to plan. Ya, tapi kita tahu bahwa apa yang akhirnya gue mau 1.000 orang yang punya income 100 juta sebulan, 100 orang oportunis yang gue ketemu dan gue ajakin, 3 orang AD yang gue jadiin di tahun 2023. Gue tahu gue mulai dari 1. Jadi gue mulai dari rekrut orang, apa yang gue lakuin patternnya, mindset, apalagi planning dan action. Itu teman-teman buat hari ini. Thank you banget. Sukses. Selamat pagi. Wow, bolehkah sambil berdiri semua teman-teman dan beri tepuk tangan paling meriah dong? Buat kalian, thank you banget kalian. Wow. Kalau mau tepuk tangan yang paling semangat semua teman-teman. Silakan duduk, silakan duduk. Wow. Asik banget. Saya mau nyapa dulu buat teman-teman yang online. Ada Daniel dari Semarang, ada teman-teman Semarang, ada teman-teman di Jakarta. Wow, bolehkah yang Jakarta kasih di unmute dan pengen denger teriakan yang paling semangat dari teman-teman di Jakarta? Boleh nggak nih teman-teman Jakarta? Udah ini. LJC silakan, mana suaranya LJC? Oke, ya. Cuman tangannya tapi nggak apa, kayaknya suaranya ada, oke? Jadi bolehkah teman-teman LJC kita dari Bandung mau kasih tepuk tangan dong buat semua teman-teman yang ada di online sana. Wow. Oke. Boleh bilang kiri kanannya yang online, kalau ada sebelahnya ada temennya, yang LJC kalau sebelahnya ada temennya. Buat teman-teman di Bandung, bolehkah bilang kiri kanannya, Glenn is great, I am growing. Wah, buat gue pribadi ya dengerin Glenn, gue bilang waduh Glenn itu hebat Tapi saya mau bilang saya juga mau bertumbuh. Gue juga mau belajar. Oke, ngedengerin Glenn, caranya ngobrol, caranya semangatin orang ya. Apalagi tadi Glenn posturnya gitu, Daniel begitu, Wendy, dan terakhir ya. Oke, tapi saya mau bilang iya ya. Kalau kita mengakui orang hebat, itu dibutuhkan kebesaran hati. Di bidang bisnis apapun. Lu pergi berenang, lu pergi lihat bisnis orang di luar sana, dan lu bilang bahwa dia hebat dia ngatur anaknya hebat, dia bisnisnya keren. Dibutuhkan kebesaran hati buat kita mengakui bahwa orang lain hebat. Dan dibutuhkan keberanian buat kita boleh bilang saya mau growing.
Oke, saya mau growing. Yes, ada orang-orang yang udah bayar harga terlebih dahulu. Ada orang-orang yang melihat kesempatan yang baik terlebih dahulu. Tapi saya mau growing. Oke, saya pengen menyimpulkan apa yang kita udah belajar. Dari hari ini, tadi Ko Willy cerita. Willy itu, teman-teman cuma dengerin sekilas. Willy itu pernah mau ke Dubai tadi yang dia cerita ya. Dia pakai celana pendek. Ya, celana pendeknya bukan celana Calvin Klein gitu, bukan. Ini celana tidur yang kayak celana kolor gitu loh. Oke, ya, celana kayak boxer. Ya, memang kontenmennya kuat sekali ya Willy ini ya. Ya, wah, rasa berharganya kuat sekali. Oversight sedikit nih gitu ya. Offside. Oke. Nah, jadi kita ngelihat bahwa Willy bilang, yes. 2 minggu kemarin kita lagi transit. Oke, kita bahasanya Willy, bahasanya Glenn adalah kita lagi apa teman-teman? Lagi pit stop. Bilang kiri kanannya 2 minggu kemarin lagi pit stop. Oke. Pit stop 1,9 detik, 2,4 detik. Ada pit stop yang lebih lama, oke. Ada pit stop yang mungkin butuh pemulihan lebih lama, silahkan. Oke, tapi pit stop hanya sementara. Oke, atau kali saya pernah naik sepeda GFNY ada di Bali. Pas kita udah naik tanjakan, tiba-tiba ada beberapa om-om gitu orang Jakarta. Dia tanjakan bukan hanya berhenti, tapi dia makan duren. Ya, udah capek tadi ini tanjakan nih orang Jakarta ya. Biasanya looping ini makan duren apa? Oh, kebablasan. Bukan hanya dia pit stop, tapi akhirnya dia berhenti. Ya, bilang kiri kanannya ingat pit stop hanya sementara, pit stop hanya sementara. Oke, dan inilah waktu yang tepat untuk kita boleh kembali maksimal. Saya cuman mau share terakhir teman-teman. Glenn dan Willy berharap apa yang mereka lakukan itu boleh menggerakkan. Kehidupan kita hari-hari ini itu boleh digerakkan oleh apa yang tadi Glenn dan Willy ceritain. Oke, bahwa yes, momentum maker adalah kamu dan saya. Hari ini kita boleh dengerin sebuah hal yang bagus. Kita udah liburan, ada yang lebaran seminggu, ada yang lebaran 2 minggu. Saya pribadi lebaran ke Jakarta. Karena anak-anak udah mulai besar, jadi ngajarin anak-anak bagaimana money wise. Saya nginep di kamar harga 2 kamar Jakarta cuma 700.000. Murah, betul? Jadi anak-anak bagaimana perlu money wise. Tapi gue dengar dari Glenn, bener. Waktu dia ngerjain dengan semangat, waktu dia bayar harga. Oke, dia benar-benar menghidupi sebuah statement work hard, play hard. Benar-benar waktu kerjanya edan. Ya semangat, Mayday kah, mau liburan, mau kerja apa, tanggal merah, dia bangun hidup, dia benar-benar maksimalin waktu yang ada. Tantangan buat kamu dan saya. Bagaimana dengan waktu kita hari-hari ini? Oke, yes, gue udah punya income, Dre, gue udah punya aset dari banyak tempat. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita punya waktu yang Tuhan percayakan buat kita, bagaimana yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan percayakan? Gue dengerin Glenn, sayang nginepnya di hotel sederhana ya, 350.000 baru sekamar. Glenn, nginep di mana? Ya, Glenn nggak cerita ya, rendah hati, biar saya yang ceritain. Glenn nginep 2 kamar di Kempinski, 1 kamarnya 120 meter persegi. Glenn berapa meter? Berapa Glenn? 1 kamarnya gede banget ya. Itu yang suite-nya yang diplomatik. Jadi gue bilang, nasibnya kok beda begini ya antara Om ini sama Glenn. Tapi itu yang namanya, kalau lu terus menerus dalam hidup lu bikin momentum dalam hidup lu bisa menikmati hal-hal yang orang lain nggak nikmati. Kalau lu melakukan hal-hal yang orang lain nggak lakukan, if you do what others don't, oke, lu akan menikmati. Lu boleh punya
aset, lu boleh ke depannya, lu boleh punya waktu. Hal-hal yang orang lain nggak punya. So hari ini, saya berharap message dari Willy dan dari Glenn itu menggerakkan kita. Karena yang lebih penting, bukanlah hanya apa yang Anda dengar di ruangan ini, di ruangan online, di LGC Jakarta, bukan. Tapi yang enggak kalah pentingnya adalah apa yang Anda lakukan keluar dari ruangan ini. Keluar dari meeting online ini. Beres dari weekend ini. Itu menentukan. Tadi Glenn bilang, apa yang kamu lakukan tergantung dari apa yang kamu mau. So, pertanyaan Andre adalah, what do you really want? Di akhir tahun ini. Apa yang benar-benar kamu dan saya mau. Di akhir tahun ini apa sih yang harapan yang gue punya dari awal tahun? Apa harapan, apa sebuah faith, apa sebuah mimpi yang gue punya. Gue pengen punya komunitas yang asik. Gue pengen lebih semangat lagi. Gue pengen dibangun nih karakter gue. Gue pengen punya income lebih asik lagi. Gue pengen jalan-jalan. What do you really want? Di akhir tahun. Akan menentukan apa yang kamu lakukan keluar dari ruangan ini. Oke? Selamat berjuang. Selamat membuat momentum. Oke? Selamat membuat momentum. Ini waktunya kembali. Bahkan buat banyak orang, kemarin waktu yang maksimal buat mereka. 2 hari produksi kita 500 juta, 400 juta. Waktu gue lihat produksi, ini orang gak ada yang liburan kali ya. Sehari produksi 500 juta. Kalau itu hitungan dagang, saya leader dapat lumayan. Oke. Kalau produksi closingan 500 juta berarti Andre ada yang mau bantuin dapat berapa? Minimum gue dapat gocap. 1 hari. Oke. Tapi bukan soal gocapnya yang penting. Tapi gue ngeliatin, wah ini momentum yang bagus nih. Oke, wah ini asik banget nih momentum hari-hari ini nih. Oke. Untuk kamu, untuk kita yang mau ngejar. Juni ini boleh promosi. Teman-teman partner, LJC online yang di onsite. Buat partner, siapa yang mau promosi di Juni dan di akhir tahun? Boleh angkat tangan? Wow, tepuk tangan dong buat semua partner yang mau promosi di... Oke, thank you Ko Hendra, walaupun terakhir ya, walaupun terlambat tapi bagus. Oke. So let's make it happen. Let's make it happen. Oke. Let's make it happen. Lihat ke kiri kanannya. Bilangin Glenn dan Ko Willy ngomongin lu tuh. Dari tadi dia ngomongin lu tuh. Ya. Glenn, Willy ngomongin lu tuh. Oke, thank you banget.